Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bertemu lagi dengan Bu Oya pada pembelajaran tematik. Kali ini tematik kali ini kita akan bahas tematik IPS, muatan IPS ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's open your book. Buka bukunya. Buku tematik. Kita buka pembelajaran IPS ada di halaman 11. Kita lihat di sini ada gambar apa? Ya, ini gambar bunga kembang sepatu yang kemarin kita bahas di pembelajaran IPA. Ternyata bunga kembang sepatu ini berasal dari negara Malaysia. Tahu negara Malaysia di mana? Ya, negara Malaysia itu ternyata adalah negara tetangga Indonesia, berdekatan. Ya, dia salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah negara kita, Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas negara-negara tetangga, negara-negara yang berdekatan dengan wilayah negara kita. Lihat petanya di sini ya. Ini adalah peta Indonesia yang juga berbatasan dengan banyak negara. Salah satunya ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan yang lain. Oke. Inilah negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat letak geografis Indonesia? Ya, letak geografis Indonesia berada di benua Asia dan Pasifik. Nah, lebih spesifiknya lagi, Indonesia berada di Asia Tenggara. Nah, berikut negara-negara tetangga Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini ada 11 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Oke. Nih, kalian bisa lihat di sini ibu kotanya dan luasnya juga penduduknya. Indonesia paling banyak penduduknya, tapi juga luasnya juga paling besar. Oke, lanjut ya. Kita ke halaman berikutnya, halaman 12. Jadi negara-negara yang tadi saling berdekatan itu, negara-negara tetangga Indonesia, kemudian bergabung, ya, mengadakan kerjasama, bergabung membentuk organisasi ASEAN. Apa sih ASEAN itu? ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang berada di Asia Tenggara, yaitu organisasi kerjasama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand, dan menandatangani deklarasi Bangkok. Disebut deklarasi Bangkok karena dilakukan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, 5 menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok itu antara lain ada Adam Malik dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak Menteri Luar Negeri Malaysia, S. Rajaratnam itu Menteri Luar Negeri dari Singapura, Tanat Koman Menteri Luar Negeri Thailand, Narcisco Ramos Menteri Luar Negeri Filipina. Isi dan tujuan deklarasi Bangkok kamu bisa lihat di sini. Ada 7 isi dan tujuan deklarasi Bangkok. Ya, yang salah satunya ini mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Juga memelihara perdamaian dan stabilitas, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi,
saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan lain-lain, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan lain sebagainya. Yang keenam itu meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya, ya, yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, sejak terbentuknya pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN ini memiliki 5 negara anggota awal. 5 negara anggota awal itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, yang kesemuanya ini bergabung pada tanggal dan tahun yang sama, yaitu 8 Agustus 1967. Ini negara pelopor ya, pendiri ASEAN. Yang kemudian diikuti dengan negara-negara tetangga lainnya, yaitu ada Brunei Darussalam yang bergabung tanggal 7 Januari 1984, kemudian diikuti Vietnam 28 Juli 1995, ada Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir ada Kamboja 16 Desember 1998. Sekarang kita bahas kondisi sosial Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara. Ini kondisi sosialnya ini banyak terjadi kemiskinan, kriminalitas, kependudukannya itu sebagian besar wilayahnya ini subur, ya maksudnya merupakan wilayah padat penduduk dengan angka kelahiran yang cukup tinggi. Ini kemudian lingkungan hidupnya banyak terjadi pencemaran di lingkungan fisik, biologi, dan sosial yang merugikan bagi kehidupan tentunya, ya. Makanya diadakanlah kerjasama dibentuknya ASEAN ini untuk mengatasi masalah-masalah kondisi-kondisi sosial di Asia Tenggara tersebut. Oke, lanjut ke kondisi budaya Asia Tenggara. Kita ke Thailand. Thailand ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ya, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetai yang artinya tanah kebebasan, yang sejak tahun 1800-an berubah nama menjadi Siam. Ya, berubah nama antara lain Siam. Dan seperti halnya Indonesia, negara Thailand juga memiliki tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Lanjut ke negara Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, makanya sangat memperhatikan sopan santun dalam berperilaku dan bersikap. Lanjut ke Malaysia. Suku bangsa yang banyak mendiami Malaysia ini adalah Melayu, Cina, dan India. Nah, kehidupan budayanya itu yang di Malaysia banyak dipengaruhi oleh ketiga suku tersebut, ya, Melayu, Cina, dan India. Misalnya dalam hal musik tradisional, ya, dan makanan khasnya itu nasi lemak dan gedung-gedung peninggalan bernuansa Melayu Tionghoa. Lanjut ke negara Filipina, budayanya merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur, ya. Kehidupan budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina ini sebagai bahasa nasional, ya, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utamanya nih yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Banyak ya. Dialek itu gaya bicaranya. Lanjut ke Myanmar. Penduduk Myanmar itu mayoritas adalah keturunan Tibet. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Disebut juga sebagai negara 1000 pagoda karena banyak kuil suci Buddha di sana.
Lanjut ke Singapura, berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu, dan Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki ya, karena harga kendaraan dan bahan bakar di sana sangat mahal. Pernah lihat bunga Kamboja? Ternyata ini bunga ini di negara Laos digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nama Laos itu sendiri berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya, dan banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, ya, seperti dalam hal bahasa, sastra, dan seni tarinya. Salah satu bukti penting dari kebudayaan Laos terdapat di dataran Guci. Lanjut ke Vietnam, adalah penduduk aslinya suku Champa, Montagnat, Muong, Thai, dan Nang. Selain itu terdapat suku-suku pendatang seperti suku Khmer dan Cina. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Cina. Pendidikan di sana sangat-sangat dihargai. Lanjut ke Kamboja, di sini meliputi suku Khmer, Cina, dan Vietnam. Budaya ini masih banyak dipengaruhi oleh budaya Cina dan agama Buddha. Salah satu pengaruhnya adalah bangunan Angkor Wat yang terkenal itu, yang juga dijadikan objek wisatanya. Oke, sekarang kita lompat lanjut ke halaman agak jauh ya, halaman 35. Oke, sekilas mengenal kawasan ASEAN. Ya, seperti disebutkan tadi kan, kependudukan di negara ASEAN itu kependudukannya padat ya. Ya, jumlah penduduk negara ASEAN begitu banyak yang tentunya memiliki potensi dan sumber daya manusia yang juga berperan dalam mengembangkan negaranya masing-masing. Karena sumber daya manusia itu juga merupakan aset yang sangat diperhitungkan. Karena manusialah yang akan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada, serta menentukan mata pencaharian yang akan dijalankan di negara tersebut. Oke, kita ke letak geografis. Di letak geografis Asia Tenggara. Ini sama dengan letak geografis Indonesia ya, karena Indonesia memang di Asia Tenggara, itu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan letak astronomis ini yang berdasarkan garis lintang ya, dan garis bujur. Letak astronomis Asia Tenggara ini berada di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara keseluruhan, batas-batas wilayah Asia Tenggara ini adalah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan daratan Cina. Sebelah timur berbatasan Samudra Pasifik, Indonesia, dan Papua Nugini. Di sebelah selatan Asia Tenggara itu berbatasan Indonesia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan India dan Samudra Hindia. Ya. Oke. Kawasan Asia Tenggara secara geografis dikelompokkan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, Asia Tenggara daratan yang berbentuk semenanjung dan kepulauan. Contohnya di sini ada Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Yang kedua, Asia Tenggara kepulauan, misalnya Brunei, Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur.
Nah, secara geologis, kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif, sehingga di kawasan tersebut sering terjadi gempa. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara memiliki bentang alam yang beragam, seperti adanya wilayah dataran rendah yang umumnya subur dan banyak dijumpai aliran sungai, seperti misalnya di wilayah Indonesia yang sungainya banyak ya. Yang kedua, wilayah dataran tinggi dijumpai juga di Indonesia juga ada Bukit Barisan dan dataran tinggi Dieng yang terkenal itu. Di Laos juga ada dataran tinggi Balovens, di Thailand juga dataran tinggi Korat, dan Vietnam dataran tinggi Tonkin. Yang ketiga, adanya wilayah pegunungan dijumpai di sepanjang jalur pegunungan Samudra Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oke. Sepertinya cukup sekian, sampai di sini aja pembelajaran tematik muatan IPS ya, subtema 1 ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri saja dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.